Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Minarti, NIM 20 dari kelas 2 MPIA 2 akan menjawab soal UAS Filsafat Umum. Soal yang pertama yaitu periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan A. Nama atau istilah dari 4 periode tersebut. B. Awal dan akhir dari 4 periode tersebut. C. Ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut, serta pemikiran mereka masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1, yaitu yang A. Ancient atau kuno, medieval abad pertengahan, dan modern dan kontemporer. Yang B. Filsafat klasik meliputi filsafat Yunani dan Romawi pada abad ke-6 sebelum Masehi dan berakhir pada 529 Masehi. Dominasi oleh rasionalisme. Filsafat abad pertengahan meliputi pemikiran Boethius sampai Nikolaus pada abad ke-6 Masehi dan berakhir pada abad ke-15 Masehi. Didominasi dengan doktrin-doktrin agama Kristen. Filsafat modern dan filsafat kontemporer yang didominasi kritik terhadap filsafat modern. Baik, yang C yaitu filsuf Yunani kuno, Thales, dari tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Thales dijuluki sebagai filsuf Yunani pertama. Sebagai filsuf, Thales dan Miletus berusaha menjawab pertanyaan, apa asal-usul segala sesuatu? Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Itu merupakan kesimpulan setelah ia mengamati dominasi peran air di alam dan kehidupan manusia. Plato adalah salah satu filsuf terbesar di dunia. Lahir di Athena dari keluarga terpandang, ayahnya Ariston dan ibunya Peristion. Adapun ajaran-ajaran terpenting dari Plato adalah yang pertama, dua dunia. Plato mengajarkan tentang dua dunia, yakni dunia idea dan dunia materi. Dunia idea bersifat tunggal, permanen, atau tidak berubah atau kekal. Dunia jasmani bersifat jamak, berubah-ubah dan tidak kekal. Yang kedua yaitu jiwa. Jiwa adalah suatu adikodrati, berasal dari dunia idea, tidak dapat mati atau kekal. Jiwa terdiri dari 3 bagian atau fungsi, yakni rasional atau dihubungkan dengan kebijaksanaan, kehendak atau dihubungkan dengan keberanian, dan bagaimana keinginan atau nafsu dihubungkan dengan bagian pengendalian diri. Yang selanjutnya yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, Yunani Utara. Ayahnya seorang dokter pribadi Raja Macedonia. Ketika berusia 18 tahun, ia belajar filsafat pada Plato di Athena dan masuk kepada abad pertengahan, yaitu di situ ada Thomas Aquinas berpendapat bahwa filsafat harus mengabdi teologi. Waktu itu dikenal ungkapan Philosophia et Ancilla Theologiae. Manusia dapat mengenal Allah dengan menggunakan rasio, tetapi pengenalan itu hanya melalui ciptaan-ciptaan. Dan ada juga Johannes Scotus. Aurigena mengajar
di sekolah istana yang didirikan oleh Karel Agung. Anselmus adalah seorang askup yang terkenal dengan semboyan Credo ad intelligam. Saya percaya agar saya mengerti. Artinya dengan percaya orang akan mendapat pemahaman lebih dalam tentang Allah. Selanjutnya yaitu Johannes Duns Scotus adalah seorang biarawan Ordo Fransiskan. Ia mengikuti ajaran Aristoteles dan Bonaventure. Dan kita masuk kepada abad modern. Tokoh-tokoh terpenting filsafat masa pencerahan antara lain George Berkeley dan David Hume, Inggris, Voltaire dan James Jacques Rousseau di Prancis, dan Immanuel Kant, Jerman. Filsuf paling penting untuk periode ini adalah Immanuel Kant. Seperti dikatakan di atas, Kant berusaha mendamaikan pandangan rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, peran rasio dan pengalaman sama pentingnya dalam proses mengetahui. Pengalaman indera dinamakannya unsur a posteriori, sedangkan akal budi dinamakannya unsur a priori. Kant berpendapat bahwa pengetahuan selalu merupakan hasil sistemse unsur akal budi dan pengalaman. Baik, kita masuk kepada soal yang nomor 2, yaitu salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada periode ini bermunculan para filosof Islam atau filosof Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan. A. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan, dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu. Yang B. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat. Apa yang diperlakukan oleh para penguasa dan filosof muslim pada saat itu. 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2 yang A, yaitu filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi bisa dikatakan abad kegelapan karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Baik, yang B yaitu pernyataan Roger Bacon, seorang filosof kenamaan dari Eropa Barat pada abad pertengahan, yang dinyatakan dalam Legacy of Islamnya. Alfred Gullwang. Sebagian besar filsafat Aristoteles sedikit pun tak dapat memberi pengaruh di barat karena kitabnya tersembunyi entah di mana dan sekiranya ada, sangat sukar sekali didapatkan dan sangat susah dipahami dan digemari orang karena peperangan yang merajalela di sebelah timur. Sampai saatnya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dan juga pujangga timur lain membuktikan kembali falsafah Aristoteles disertai dengan penerangan dan keterangan yang luas. Baik, yang C yaitu yang pertama Ibnu Rushd pada tahun 520 Hijriah atau 1134 Masehi, teori kebenaran ganda. Ibnu Rushd
1126, Marrakesh, Maroko, 10 Desember 1198. Dalam bahasa Arab Ibnu Rashid dan dalam bahasa Latin Averroes adalah seorang filsuf dari Spanyol Andalusia. Salah satu pemikiran Ibnu Rashid adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu ia menulis sanggahan berjudul Tahafut Al-Tahafut, Filsafat Islam di Dunia Islam Timur. Yang selanjutnya ada Al-Ghazali pada tahun 1050 sampai 1111 Masehi. Tahafutut al-falasifah. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahafutu al-falasifah, kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan dengan kerancauan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kodimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Kindi, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Asad bin Qais Al-Kindi. Ia seorang filosof muslim yang pertama. Kindah adalah salah satu suku Arab yang besar pra-Islam. Kakeknya Al-As'ad bin Qais memeluk Islam dan dianggap sebagai salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Kindi, filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, para sejarawan Arab awal menyebutnya filosof Arab. Menurutnya, batasan filsafat yang ia tuangkan dalam risalahnya tentang filsafat awal adalah adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori ialah mencapai kebenaran dan dalam prakteknya ialah menyesuaikan dengan kebenaran. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah relevansi agama dan filsafat, fisika dan metafisika, hakikat Tuhan, bukti adanya Tuhan dan sifat-sifatnya, roh atau jiwa, dan kenabian. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi, nama lengkapnya Abu Nas Al-Farabi, lahir pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi di Farab. Meninggal pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Sejarah mencatat sebagai pembangun agung sistem filsafat di mana ia telah membaktikan diri untuk berpikir dan merenung, menjauh dari kegiatan politik, gangguan, dan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis baik dalam pemikiran, pernyataan, argumen, diskusi, keterangan, dan penalarannya. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah kesatuan filsafat, metafisika, hakikat Tuhan, teori emanasi, teori adea, utopia jiwa atau akal, dan teori kenabian. Selanjutnya ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia, sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afshanah, daerah dekat
Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, kemudian Persia, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Persia atau Iran. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa atau akal, dan teori kenabian. Baik, kita masuk kepada soal yang nomor 3. Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat. Dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Jawabannya yaitu diperbolehkan kalau agama mau menghadapi tantangan modernisasi secara terbuka, dan kalau ia mau ikut menjadi unsur aktif di dalamnya, maka ia harus berani terjun ke filsafat agama. Mempelajari filsafat bagaikan bermain dengan api. Jika tidak berhati-hati, maka kita akan terbakar. Filsafat bisa membuat kita kafir tanpa sadar. Mempelajari filsafat dapat menyebabkan kebingungan, kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, kebid'ahan, lemah akidah, gila, stres, gangguan iman, dan serangan iblis. Jadi sarannya dalam mendalami Islam harus teliti dan dengan didampingi para ahli, dan harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis agar tidak terjadi penyimpangan yang menyesatkan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang filsafat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Baik, kita masuk kepada soal nomor 4, yaitu idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawabannya yaitu idealisme adalah aliran yang berpandangan bahwa tidak ada realitas objektif dari dirinya sendiri. Realitas seluruhnya menurut aliran ini bersifat subjektif. Seluruh realitas merupakan hasil aktivitas subjek absolut yang dalam agama dinamakan Allah. Jadi menurut idealisme, rasio atau roh idea mengendalikan realitas seluruhnya. Segala sesuatu merupakan tampakan-tampakan atau momen-momen yang berkembang sendiri. Idealisme pada dasarnya bertentangan dengan Platonisme. Tokoh-tokohnya yang terpenting adalah 3 filsuf Jerman, yakni J.G. Fichte 1762 sampai 1814. Selanjutnya yaitu F.W.J. Schelling 1175 sampai 1854, dan G.W.V. Hegel 1170 sampai 1831. Filsuf paling penting di antara ketiganya adalah Hegel. Baik, kita masuk ke materialisme. Aliran ini berpandangan bahwa seluruh realitas terdapat dari materi. Artinya tiap benda atau peristiwa dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses materi. Materialisme merupakan aliran terpenting dan sangat berpengaruh sepanjang abad
Bahkan sampai dewasa ini, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap idealisme Jerman. Tokoh-tokohnya yang terpenting adalah Ludwig Feuerbach 1804 sampai 1872, Karl Marx 1818 sampai 1882, dan Friedrich Engels 1820 sampai 1895. Baik, kita masuk kepada soal yang nomor 5, yaitu rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawabannya yaitu serintas tentang rasionalisme. Rasionalisme mengedepankan pemikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada, sampai-sampai dia meragukan dunia indrawi yang memiliki keindahan tersendiri, terutama bagi para penikmat senja. Bagi dia, dunia indrawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental. Maksudnya, dunia realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Tujuan dia meragukan dunia indrawi adalah untuk mencari kebenaran yang pasti mengenai apa-apa yang ada dalam dunia indrawi. Kebenaran mendasar itulah yang Descartes cari dari dunia indrawi dengan mulai meragukannya. Pemikiran sebagai alat utama yang digunakan Descartes ia sebut sebagai ide bawaan res cogitans yang sudah melekat sejak manusia lahir. Sedangkan jasmani atau materi yang terlihat dan nyata pada dasarnya juga adalah ide bawaan yang disebut dengan res extens. Terakhir, bagi Descartes Allah juga adalah ide bawaan. Jadi ide bawaan terdiri dari tiga: res cogitans atau pemikiran, res actens atau materi, dan ide tentang Allah. Adapun tokoh-tokoh terpenting aliran rasionalisme adalah Blaise Pascal, Baruch Spinoza G.W., Leibniz, Christian Wolff, dan René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Dan selanjutnya, serintas tentang empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang mengedepankan pemikiran sebagai segalanya, empirisme lebih mengedepankan pengalaman indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi John Locke, pendiri empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru, karena bagi dia pemikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa adanya pengalaman indrawi. Locke mengatakan bahwa manusia dari lahir itu bagaikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman sebagai pengetahuan. Pada kenyataannya, setiap manusia harus melalui proses pengalaman yang akan membentuk pengetahuan. Kita tidak akan tahu sesuatu itu apa tanpa kita mengalaminya. Misalnya, seorang anak yang tidak tahu apa-apa sejak kecil tidak akan bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila anak tersebut tidak diajarkan oleh orang tuanya mengenai kehidupan, atau kita tidak akan tahu kalau jambu, mangga, dan jeruk yang sudah matang rasanya manis kalau kita tidak mencobanya. Dari pengalaman mencobanya itulah dapat disimpulkan jika mangga, jeruk, dan jambu yang sudah matang itu rasanya manis. Adapun tokoh-tokohnya yang terpenting adalah
Thomas Hobbes dan John Locke, keduanya dari Inggris. Jadi kita dapat mengkritisi dari kedua ide tersebut, yaitu yang pertama, rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Sedangkan empirisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hanya pengalaman atau lewat indera merupakan sumber pengetahuan yang benar. Jadi empirisme bertolak belakang dengan pandangan rasionalisme. Immanuel Kant kemudian mendamaikan kedua pandangan yang sangat ekstrim tersebut. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.